Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang saya cintai, pada kesempatan ini saya mau sharing kepada sahabat-sahabat dimanapun berada. Dalam kehidupan kita ini tentunya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita sudah diingatkan di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi dalam kehidupan kita ini harus kita benar-benar niatkan bahwa kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebenarnya Allah tidak butuh untuk disembah sebenarnya, tetapi Allah menguji kita sebagai makhluknya bahwa apakah kita benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak sebagai makhluknya. Karena Allah di sini ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah ini, ketika kita beribadah kepada Allah, tentunya ada dua konsekuensi. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita tidak mengikuti atau tidak beribadah kepada Allah, tentunya konsekuensinya adalah tentunya kecelakaan bagi kita ketika kita di akhirat kelak nanti. Itu adalah salah satu pilihan untuk kita, apakah benar-benar kita mau beribadah kepada Allah atau tidak. Nah, itu adalah salah satu ujian bagi kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada prinsip-prinsip ketika kita beribadah kepada Allah. Yang pertama adalah yaitu niatnya hanya semata-mata kepada Allah. Niat kita harus meluruskan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memastikan dalam kehidupan kita itu ya semata-mata hanya beribadah kepada Allah, luruskan niat. Dalam hadis pun juga kitab-kitab hadis ya dijelaskan di dalam bab pertama di dalam kitab-kitab hadis itu, yaitu innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan seseorang itu tergantung pada niatnya. Nah, disitulah. Jadi aktivitas apa sih dalam kehidupan kita ini yang dimana tidak beribadah kepada Allah, tidak bernilai ibadah kepada Allah? Tentunya tidak ada. Mungkin mulai dari tidur, mulai dari setelah itu kita bangun, semuanya itu merupakan ibadah kita kepada Allah. Jadi kita benar-benar harus memastikan dalam kehidupan kita selama 24 jam sehari semalam itu harus memastikan apa yang kita lakukan itu adalah harus kita niatkan, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita di dalam aktivitas kita itu jangan sampai tidak bernilai ibadah. Ya, teman-teman yang saya cintai, mungkin salah satu contohnya juga jangan sampai kita pamer, kita lalai, mungkin juga kita menjadi sombong ya kepada orang lain, atau hanya ketika kita mau melaksanakan sesuatu itu kita hanya ingin dipandang oleh orang lain. Mungkin salah satunya adalah sholat. Mungkin kita melaksanakan sholat di masjid supaya kita juga pengen dilihat oleh orang lain, supaya kita dilihat menjadi orang yang soleh, ibadahnya selalu ke masjid. Jangan sampai niatnya semata-mata hanya ingin dilihat oleh orang lain. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, justru itu memang ibadah kita, memang kita selalu sholat di masjid, tetapi niatnya salah. Justru itu tidak mempunyai nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita pun juga mempunyai barang atau pakaian yang bagus yang umpamanya kan kita ingin pamerkan, mungkin dengan merek yang mahal atau dengan harga yang mahal kita pamerkan kepada orang lain. Nah, justru itu juga menjadi masalah, hanya niatnya ingin pamer. Nah, itu juga tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru seharusnya kalau seandainya kita mempunyai barang bagus atau mempunyai pakaian yang bagus atau pakaian yang mahal dan merek yang mahal, justru itulah meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, dan niatnya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin
Itu adalah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah yaitu kita melakukan sesuatu itu jangan sampai kita melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua.